udah aku mikirin gimana ini caranya buat ngembaliin uang 1 miliar. Sedangkan ada tapi ya untuk bisnis gitu ya udah saya mutusin untuk ya udahlah pelan-pelan saya bayar, minta waktu 3 bulan, saya bayar pelan-pelan sambil saya muter-muter ini bisnis skincare biar ada untungnya. Karena alhamdulillah waktu itu untung di skincare aja di tahun kemarin itu di satu skincare 120 juta, ada yang 60 juta gitu di satu skincare aja 120 juta, terus ada yang 60 juta. Jadi saya nabung-nabung untuk bayar yang 1 miliar itu, walaupun agak berat tapi ya udah insya Allah karena Allah nggak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya gitu ya. Ya udah saya percaya aja saya bisa ngelewatinnya dan alhamdulillah saya bisa ngembaliin uang 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Bisnis saya tetap jalan, orang-orang mitra-mitra saya juga nggak kekeringan barang, saya tetap bisa masuk barang ke mitra-mitra saya gitu alhamdulillah. Tapi karena emang niatnya keyeng dan ulet juga di situ, walaupun keuntungan 5.000 gaskeun, 15.000 gaskeun gitu, nggak ada yang namanya ih ya Allah 15.000 ih nggak ada yang beli, nggak pernah yang namanya mundur selangkah pun nggak ada. Dari 24 paket ke 50 paket, dari 50 paket ke 100 paket itu ada uang dari 6 juta awal itu, 6 juta sampai 8 juta. Selalu ceria ke Bibi, uang aku udah dapat 8 juta waktu itu. Alhamdulillah gitu kan, naik 2 juta terus sampai pada akhirnya naik lagi jadi 11 juta. Itu kerasa banget perjuangan dari nol tuh kerasa banget. Pokoknya kalau kita mau bisnis lancar, kita nggak usah berguru ke Goa Hero kemanapun gitu ya. Cukup kita berguru ke orang tua, kita berguru ke suami. Ridho orang tua, ridho suami udah paling jitu ya. Jadi saya bisa besar seperti ini bukan hanya kerja keras saya sendiri. Ada doa orang tua yang paling mujarab, ada restu suami dan doa suami yang paling mujarab juga untuk saya. Dan alhamdulillah jalur langit, jalur orang tua, jalur suami, sedekah jangan lupa, jangan jumawa, jangan sombong. Kita tetap harus bisa ramah ke semua orang, ke tetangga, karena akan ada doa di antara mereka yang memang Allah dengar gitu untuk bisnis kita, untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita. Semua berpengaruh untuk bisnis saya. Jadi nggak melulu soal saya, semua kembali lagi dari suami, dari orang tua, dari mungkin tetangga, dari manajemen, dari karyawan saya. Mungkin ada doa dari mereka yang tembus sampai langit ketujuh dan Allah kabulkan, dan saya bisa seperti ini hari ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Yulianti. Saya berasal dari Warung Kaung, Kecamatan Nagrak. Saya di sini mau memperkenalkan brand saya yang saya bangun sendiri. Saya adalah brand owner dari brand Let's Glow Skincare. Yang dimana brand ini saya bangun dan berjalan baru 1 tahun. Kalau di awal itu sih sebenarnya saya nggak mau jadi brand owner ya, karena sebelumnya itu saya bisnis di brand orang lain. Jadi 5 tahun ke belakang, tepatnya itu saya jual brand skincare juga. Jadi pengalaman saya itu awalnya bukan menekuni brand skincare Let's Glow. Sebelumnya itu saya jualan brand skincare milik orang lain gitu. Sampai pada akhirnya karena saya tahu komposisi yang pas untuk skincare itu apa, terus ada beberapa trouble juga di brand-brand yang sebelumnya. Jadi saya memutuskan di bulan Juli 2023 untuk ya udah saya bikin brand saya sendiri aja gitu, Let's Glow Skincare gitu. Nyari-nyari inspirasi juga gitu, nyari sistem yang terbaik juga gitu sambil menyelam minum air gitulah ibaratnya gitu kan. Jadi pas ada masalah di brand-brand sebelumnya, jadi ya udahlah saya mutusin kita bikin skincare aja gitu, yang memang skincarenya harganya murah tapi kualitasnya juga mewah gitu, yang memang kayak untuk flek, untuk keluhan apapun saya sesuaikan dengan komposisi yang terbaik gitu yang ada di Let's Glow. Jadi nggak usah capek-capek, nggak usah teman-teman, nggak usah mengeluarkan budget lebih yang besar untuk mendapatkan skincare bagus. Di Let's Glow Skincare juga ada gitu. Let's Glow itu tahun 2023 bulan Juli kemarin baru anniversary itu yang ke 1 tahun gitu. Kalau tantangannya itu karena ini brand baru ya nggak semudah kalau saya jualan skincare orang gitu kan. Kalau skincare orang mungkin mereka iklannya udah bagus, mitranya udah banyak, jadi kita tinggal lanjutin aja kan. Ini tantangan terbesar saya itu memperkenalkan Let's Glow Skincare untuk wilayah Nagrak, Sukabumi, bahkan satu Indonesia yang mungkin sebelumnya saya juga punya mitra di seluruh Indonesia sampai luar negeri.
saya memperkenalkan Less Glow Skincare juga bagus gitu, worth it untuk mereka ikut bisnis di Less Glow ini gitu tantangannya. Karena kan yang namanya brand baru itu nggak semudah kita menjual dengan brand yang sudah ada. Kalau keunggulan dan keunikan yang ada di Less Glow, karena kan kebanyakan kalau skincare yang hasilnya cepat ya, rata-rata kalau skincare yang hasilnya cepat itu biasanya ada ngelupas, ada panas, ada merah. Nah kalau di Less Glow, insya Allah walau hasilnya cepat, dia nggak ada panas, nggak ada ngelupas, nggak ada perih. Karena teknologi yang dipakai di Less Glow ini, yang pertama ada teknologi Bikosom, yang memang itu teknologi pertama yang ada di Korea, teknologi terbaru yang ada di Korea. Lalu ada teknologi Green Science yang ramah lingkungan, karena kita mengutamakan komposisinya juga herbal, dan teknologi skin sensial, jadi penyerapannya hingga 150% ke dasar lapisan kulit gitu. Jadi prosesnya nggak di dasar kulit, jadi dia di dalam, jadi diam-diam mencerahkan, diam-diam mengglowingkan gitu, dibanding brand-brand yang beredar banyak yang hasilnya cepat tapi bikin ada pengelupasan, perih. Kalau ini minim banget kalau Less Glow. Kalau bahan-bahan itu, karena kalau sebelum saya memasarkan ke mitra-mitra, kita kan sampling dulu tuh ke R&D-nya, ke beauty konsultannya juga. Saya ada beauty konsultan, ada dokternya juga di Less Glow. Jadi sebelum kita memasarin ke mitra, jadi proses samplingnya itu butuh waktu setengah tahun. Setengah tahun itu kayak misalnya ini udah oke belum, kayak komposisinya udah oke belum. Jadi di Less Glow ini ada beberapa zat aktif yang saya masukkan untuk krim malamnya di Less Glow biar hasilnya cepet. Karena kan di Less Glow ini ada krim malam yang dari dokter juga, ada krim malam yang memang khusus BPOM juga. Nah yang untuk BPOM walaupun dia dosisnya standar, tapi saya memasukkan 10 zat aktif yang terbaru agar hasilnya juga tetap cepat gitu. Jadi zat aktif yang terbaru yang ada di Korea dan di Indonesia, karena kan kita kalau skincare itu pasti yang diincarnya itu skincare yang ada di Korea. Jadi saya ya udah ngelihat brand-brand yang di Korea, zat aktif yang ada di Korea itu saya pilih untuk ada di Less Glow gitu, bukan hanya yang ada di Indonesia aja, yang lokal aja. Awal-awal saya join skincare itu kan tahun 2019 ya, 2019 tahun akhir, November juga nih sama. Waktu itu saya izin ke suami, aku mau join skincare, tapi kata suami aku gak usah lah, mau ngapain jualan skincare, udah aja ngurus anak-anak di rumah gitu kan. Tapi karena emang ngeliat ada beberapa temen yang berhasil bisa ngejual waktu itu 24 paket, temen itu ngejual dalam waktu 1 bulan. Ya udah saya kan tertarik tuh, pengen ikutan juga bisnis skincare tuh kayak gimana. Lagian kan di sini juga saya pendatang, nggak punya kenalan tetangga juga, nggak ada temen juga, pengen ngisi waktu aja di rumah tapi tetap berpenghasilan gitu kan. Pengen walaupun dikasih sama suami uang harian, karena udah cukup untuk harian dari suami pun, karena suami ada material juga kan. Saya juga pengen bisa ngasih ke keluarga, bisa ngasih ya siapa tahu bisa ngasih ke suami juga gitu kan, buat anak-anak juga. Ya udah di situ diam-diam ngejual handphone satu untuk join skincare. Waktu itu saya join di 24 paket, masih jadi reseller. Di situ nggak bisa karena kontak nggak ada sama sekali, punya 32 kontak. Facebook hanya 111 orang pertemanan, dan itu semua saudara dan keluarga gitu kan, nggak ada yang namanya orang lain di kontak saya, itu nggak ada. Jadi memang butuh tenaga ekstra untuk menambah kontak, menambah relasi dan kenalan gitu untuk join di skincare itu, di bisnis saya gitu. Waktu itu malah saya ngejual pas bisnis skincare sebelumnya, sebulan itu hanya kejual 1 paket. Suami aku langsung ketawa, tuh kan suruh siapa maksudnya jualan skincare gitu kan. Tapi karena emang kenyang, ya udah dijalanin aja gitu, nggak dibikin pusing, nggak dibikin galau atau nggak ada yang beli, karena memang berbulan-bulan itu yang beli itu hanya 1-2, bahkan keuntungannya itu hanya 15.000, kadang 5.000. Kadang cerita ke mah, ini untungnya Anis kejual sepaket, untungnya cuma 5.000, ini untungnya cuma 15.000. Tapi ya udah, karena nggak ada resiko harian, ada dari suami, jadi ya udah saya puterin. Nggak pernah yang namanya saya make duit keuntungan dan duit modal itu sepeser pun. Selalu saya putar karena memang mau nunjukin ke semua orang kalau saya bisa dan besar gitu di bisnis ini. Saya mau sukses, saya mau, walaupun saya sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya di rumah, orang bolehlah ngeliat saya orang kuper gitu di rumahan, tapi saya bisa berpenghasilan.
diam-diam bisa ini, diam-diam bisa itu, dan alhamdulillah semakin banyak kenalan, semakin banyak juga yang join. Ada beberapa yang dari warung kaung join, reseller 3 paket. Walaupun sambil meraba-raba ini sistemnya kayak gimana, saya harus gimana, saya cara prospek tim kayak gimana juga saya belum hafal, bisnis jaringan itu seperti apa. Tapi karena emang niatnya keyeng dan ulet juga di situ, walaupun keuntungan 5.000 gaskeun, 15.000 gaskeun gitu, nggak ada yang namanya ih ya Allah 15.000 ih nggak ada yang beli, nggak pernah yang namanya mundur selangkah pun nggak ada. Dari 24 paket ke 50 paket, dari 50 paket ke 100 paket itu ada uang dari 6 juta awal itu, 6 juta sampai 8 juta. Selalu ceria ke Bibi, uang aku udah dapat 8 juta waktu itu. Alhamdulillah gitu kan, naik 2 juta. Terus sampai pada akhirnya naik lagi jadi 11 juta. Itu kerasa banget perjuangan dari nol tuh kerasa banget. Sampai 11 juta Bi, udah 11 juta alhamdulillah. Ingat sampai 20 juta gitu ya, sampai sekarang lah bisa punya jaringan ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan sampai luar negeri, se-Indonesia. Alhamdulillah berkat hasil ketekunan gitu kan, hasil kerja keras yang memang dibangun dari awal gitu. Walaupun banyak yang startnya sama, tapi karena mereka ada mundur, ada enggak, maksudnya kurang berani gitu ngambil langkah. Kalau aku kan nggak mikir banyak-banyak, kalau ada peluang ini skincare bagus, di sini belum ada, saya langsung join dan saya prospek tim. Saya niru orang-orang leader-leader yang memang udah berhasil duluan dari saya gitu. Kayak distributor ini gimana ya caranya dia bisa gini, oh cara ngomongnya harus gini, oh dia kalau gini ada kumpulan sama tim, oh nggak boleh ya bikin status galau, oh nggak boleh ya bikin status yang nggak bermutu. Jadi ya udah saya ikutin yang baik-baiknya, yang sambil saya buang yang sifat-sifat buruk. Kalau dulu kan kalau marah-marah, kalau galau itu dibikin status ya. Kalau ada apa-apa dibikin satu. Kalau saya, kalau sekarang enggak, saya enggak sama sekali. Kalau ada uring-uringan, ada nagih hutang atau sama lain, enggak saya bikin status gitu. Jadi saya niru leader-leader yang udah besar, gimana caranya mereka bisa besar. Padahal mereka juga pasti dari kecil juga kan, nggak ada yang besar kalau nggak dimulai dari kecil. Jadi ya udah saya tiru gitu. Alhamdulillah bisa jadi distributor, jadi master, bahkan sekarang jadi brand owner. Gitu. Kalau join skincare orang itu 3,5 tahun deh kalau nggak salah. Terus memutuskan untuk join skincare, untuk buka skincare sendiri gitu. Kalau di brand orang itu saya bisa ngejual yang tadinya cuma 24 paket, 50 sampai bisa sebulan habis 8.000 paket di satu brand. Karena saya ngejual beberapa brand. Satu brand bisa 8.000, ada yang 6.000 gitu. Dari modal cuma 6 juta. Bisa jadi ya miliaran lah di brand lain sebelum ke bisnis Les Glow. 4 tahun aja. Kalau Les Glow baru 1 tahun lebih ya, 1 tahun 4 bulan deh. Kemarin itu anniversary di bulan Juli. Nah, awal mula ada Les Glow itu karena mungkin nama saya juga udah banyak dikenal, mitra-mitra udah mulai percaya sama yang namanya Teh Agnes gitu, karena saya nggak mau ngejual brand skincare walaupun ada puluhan bahkan ratusan brand skincare, tapi saya mau ngejual brand-brand yang memang berkualitas itu demi kepentingan branding nama saya sendiri gitu. Jadi saya memutuskan untuk nge-share Les Glow. Di awal mula itu banyak yang nggak percaya gitu, tapi saya buka promo di awal-awal ada Les Glow itu ke Trans Studio Bandung, order 50 paket free 1 tiket Trans Studio Bandung. Nah di situ itu alhamdulillah saya nggak percaya, ternyata banyak yang antusias di situ tuh, dan saya bisa ngeberangkatin mitra 168 peserta ke Trans Studio Bandung dan bisa closing 10.000 paket pertama Les Glow di awal launching Les Glow, alhamdulillah. Sampai pada akhirnya karena ini sistemnya PO, Les Glow itu setiap PO ada promo apa, alhamdulillah. Pertama ke Trans Studio Bandung 168 peserta, kedua ada ke Bali 44 peserta, Bali pertama, Bali kedua 39 peserta, lalu ke Bangkok 34. Lalu umroh kemarin yang pertama ada 6 orang, Turki, Dubai, sekarang kita mau berangkat lagi umroh dan ke 2 negara gitu. Alhamdulillah. Kalau nama Les Glow itu karena kan sharing sama temen, apa ya merek yang bagus gitu kan, yang memang mudah diingat, nyeleneh tapi mudah diingat gitu. Sampai ada beberapa merek-merek yang aduh hese banget gitu pelafalannya, walaupun Les Glow juga agak susah. Tapi orang pasti ingatnya Let's Go gitu, ya udah Let's Glow aja gitu. Sebenarnya nggak ada artinya, tapi ya udah semoga ini artinya yang baik-baik aja lah buat brand Let's Glow. Jadi
kita sebagai ibu rumah tangga, walaupun hanya diem di rumah aja, kalau misalnya mau berpenghasilan, mau ngebantu keuangan keluarga, kenapa nggak join bisnis aja? Mau itu bisnis Lesglow atau bisnis apapun yang memang sekarang bisnis online sedang merajai gitu ya Ayah. Bisnis-bisnis yang lainnya yang offline, kita bisnis online. Orang kebanyakan ngelihat saya di sini, kadang keluarga suami saya sendiri juga aneh. Ini Teh Agnes kedeng-kedeng umroh, kedeng-kedeng ngebangun rumah, kedeng-kedeng ngasih mitranya motor. Kemarin di anniversary aja saya ngasih motor hampir berapa ya? Hampir 10 motor untuk mitra gitu gratis dari saya. Nah itu karena memang bisnis ya udah di rumah aja gitu. Kita manfaatkan kuota sebaik mungkin. Ada kuota, ada kenalan, ya udah gitu. Jangan sampai kita diam di rumah nggak berpenghasilan, ayah gabut nungguin uang dari suami gitu. Bisnis Lesglow, karena Lesglow ini bisnisnya bisa mulai dari kecil dulu, dari mulai 3 paket reseller, dari mulai agen, distributor sampai master gitu. Kita mau dapat keuntungan berapapun bisa kalau kita bisnis, mau bisnis apapun. Kita kalau bisnis keuntungannya unlimited. Kalaupun jadi reseller keuntungannya cuma 75.000, tapi kalau kita terus diputar dan kita punya banyak tim dan jaringan, insya Allah keuntungan berapapun kita bisa capai gitu di bisnis ini, walaupun hanya di rumah aja gitu. Jadi ayo gerak gitu, jangan cuma di rumah tuh ya udah gitu, nggak ada kerjaan, ngurusin anak. Kita juga kan di rumah harus bisa nunjukin ke suami, ke keluarga, bahkan ke tetangga juga bisa lebih bermanfaat kan. Kita bisa ngeberbagi ke tetangga, bisa sedekah ke tetangga. Hasil dari apa kalau bukan dari bisnis? Karena kalau kita minta ke suami, minta uang mau sedekah, kadang kan mikir 2 kali, minta uang mau ini. Lebih baik kita ngeluarin uang kita sendiri, kita bisa sedekah, kita bisa bermanfaat untuk sesama, keluarga gitu kan, dari bisnis gitu. Ya udah kita join bisnis, ya joinnya bisnis Lesglow yang memang menjanjikan. Alhamdulillah sekarang mitranya ada yang udah dapat motor banyak, ada yang udah bolak-balik umroh dari Lesglow, dari Turki Dubai, alhamdulillah. Yang tadinya join cuman ya 10 paket, sekarang alhamdulillah terus naik. Yang dari 300 paket sekarang udah bisa closing 5.000 paket. Ada yang dari 2.000 paket jadi sekarang 10.000 paket dalam waktu 1 tahun. Karena memang bagus Lesglow itu, karena bisnisnya bagus, sistemnya bagus, skincare-nya juga insya Allah bagus. Mitra itu nggak kehitung ya Ayah, hampir ribuan kali ya kalau mitra, karena saya nggak bisa ngehandle semua, biasanya admin yang handle. Tapi kalau mitra selain di Indonesia, di Nagrak, di Sukabumi, kita juga ada di Taiwan, di Thailand, di Dubai. Di luar negeri itu udah banyak, di Arab Saudi ada, di Jepang juga ada mitra Lesglow. Pasti ya, yang namanya bisnis pasti yang namanya pasang surut ya. Sempat ketipu dulu tahun 2020 yang COVID itu ya. Saya jualan masker. Nah, itu lagi mahal masker, saya beli masker mahal. Saya jual juga mahal kan, hanya ngambil keuntungan sedikit. Nggak taunya masker di lapangan udah murah. Itu saya rugi sekitar 40 juta untuk masker aja. Terus yang namanya di bisnis Lesglow kendalanya juga banyak, karena kan yang namanya kita semakin tinggi semakin besar juga angin ya Ayah. Kendalanya banyak, ada yang kayak penjualannya susah, minta dibalikin barang, itu saya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa support mitra sebaik mungkin. Terus kendalanya yang kemarin mungkin ada beberapa teman-teman yang hafal juga tentang Lesglow, ya alhamdulillah itu sudah kita bereskan juga. Karena memang ini kendalanya se-Indonesia Raya mungkin hafal tentang Lesglow, tapi alhamdulillah karena memang Lesglow itu resmi, legal. Dan kalau misalnya yang kemarin untuk krim malamnya itu bisa didapatkan secara konsultasi dan by resep, tapi selebihnya itu ada juga yang paketan yang memang sudah BPOM full gitu. Alhamdulillah ya, kendalanya banyak lah, kalau disebutin satu persatu mah banyak. Selain dari kerugian, selain dari ketipu gitu, itu udah banyak. Ada rugi masker 40 juta. Banyak ya, apalagi ya, banyak Teh Agnes ya. Terus ada dihianatin sama tim, ada dihianatin sama beauty konsultan gitu. Itu banyak yang memang itu mental banget yang kena gitu. Kalau misalnya saya itu, kalau ada orang yang zolim ke saya itu banyak ya Ayah. Ada orang yang mau jatuhin brand sendiri, ada yang memang zolim di bisnis ini, zolim ke skincare-nya gitu. Ya udahlah, maksudnya biarin Allah aja yang balesnya gitu. Saya mah tetap fokus aja di bisnis, saya kembangin bisnis, saya berusaha buat jadi yang lebih baik gitu buat semua orang. Karena kan kita baik aja belum tentu semua orang baik juga kan ke kita. Jadi kita nggak bisa mantau semua orang buat berbuat baik lagi sama kita. Kalau ada orang zolim, sampai
pernah inget banget saya dizolimin sampai harus ngeluarin bayar uang 1 miliar. Karena itu memang dizolimin banget gitu ayah di partner bisnis gitu. Ada yang memang dulu pernah ngejual tanah gitu untuk beli tanah lagi gitu, karena waktu itu saya ngejualnya ke leader yang di bisnis itu. Nah, saya join brand lain karena memang udah izin, nggak taunya minta dibalikin, sedangkan tanahnya yang baru udah dibeli gitu. Sampai ya udah aku mikirin gimana ini caranya buat ngembaliin uang 1 miliar, sedangkan ada tapi ya untuk bisnis gitu. Ya udah saya mutusin untuk ya udahlah pelan-pelan saya bayar, minta waktu 3 bulan, saya bayar pelan-pelan sambil saya muter-muter ini bisnis skincare biar ada untungnya. Karena alhamdulillah waktu itu untung di skincare aja di tahun kemarin itu di satu skincare 120 juta, ada yang 60 juta gitu di satu skincare aja 120 juta, terus ada yang 60 juta. Jadi saya nabung-nabung untuk bayar yang 1 miliar itu, walaupun agak berat tapi ya udah insya Allah, karena Allah nggak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya gitu ya. Ya udah saya percaya aja saya bisa ngelewatinnya, dan alhamdulillah saya bisa ngembaliin uang 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Bisnis saya tetap jalan, orang-orang mitra-mitra saya juga nggak kekeringan barang, saya tetap bisa masuk barang ke mitra-mitra saya gitu, alhamdulillah. Jadi ya udahlah, walaupun ada orang yang zolim, saya demin aja. Orang mau ngomongin Teh Agnes gini, Teh Agnes gitu, pasti banyak ya ayah yang ngomongin di belakang, Teh Agnes mah misalnya somse, Teh Agnes mah gini. Saya berusaha buat jadi diri saya yang terbaik gitu. Kalaupun misalnya ada yang sempat gak kebaca WA-nya karena yang WA banyak, ya mohon dimaafin aja karena kesibukan saya juga banyak gitu. 3 bulan 1 miliar alhamdulillah bisa dibalikin, bisnis juga tetap jalan. Beberapa owner juga yang jadi maksudnya menginspirasi saya untuk mengembangkan bisnis Let's Glow, karena jujur waktu ada Let's Glow itu ketakutannya banyak banget. Pertama, saya nggak bisa public speaking, saya nggak bisa bertemu sama orang banyak. Jadi kalau mau ngadain acara home sharing, energi saya tuh kayak terkuras banyak banget sampai 3 hari harus bed rest gitu. Sampai pada akhirnya saya belajar public speaking, belajar untuk ya udah bertemu sama mitra-mitra. Karena dalam waktu 3 tahun join brand lain, saya nggak pernah yang namanya bertemu sama mitra-mitra saya sendiri gitu. Tapi mau nggak mau kalau brand sendiri kan harus ya. Jadi ya udah saya belajar buat buat sama kayak owner-owner yang saya jadikan inspirasi gitu. Mereka itu nemuin mitranya, mereka support ke mitranya kayak gimana, mereka ngasih kebijakan untuk mitranya, ya saya contoh aja gitu. Yang baik-baiknya saya contoh. Nah kan zaman sekarang skincare mungkin sebulan sekali ada ya. Sebulan ini datang lagi brand baru, sebulan ini datang lagi brand baru. Yang penting kita tetap mengutamakan kualitas, kita tetap memberikan kenyamanan yang lebih untuk mitra-mitra biar mereka itu ngerasa nggak enak ya ke Teh Agnes. Saya ngasih kenyamanan yang lebih untuk mitra saya. Jadi ketika mitra saya mau join brand lain, itu pasti mereka izin dulu ke saya. Kalau misalnya sekiranya saya ada gelagat yang nggak suka atau nggak enak ke brand sebelah, itu pasti mereka nggak akan join gitu. Jadi walaupun banyak persaingan bisnis, yang penting kita berjalan dengan kualitas, orang itu akan kembali repeat order lagi. Karena gini, kebiasaan customer, ada skincare baru yang katanya bagus, mereka pasti nyoba kan. Nah, gimana caranya mereka itu tetap akan kembali ke Let's Glow, walaupun brand-brand yang beredar juga bagus, tapi Let's Glow lebih bagus lagi. Jadi mereka tetap kembali lagi ke Let's Glow. Walaupun persaingan banyak, saya nggak pernah takut dengan yang namanya persaingan, karena saya juga nggak pernah yang namanya nyenggol skincare apapun, brand apapun. Insya Allah saya bisnis juga bisnis berkah, mitra saya juga nyaman dengan Teh Agnes. Gimana caranya saya harus fast respon sama mitra-mitra saya ramah ke mitra-mitra saya memberikan fasilitas yang terbaik untuk mitra-mitra saya yang memang tidak ada pada brand-brand yang lain, saya adakan di sini gitu. Kalau saya di online mungkin agak kurang, kebanyakan kalau di media sosial kurang. Cuman kalau media sosial itu karena ketika ada orang yang mau join ke, misalnya join Let's Glow Skincare, pertama yang dicari ownernya dan medsosnya, ya kan. Jadi untuk menjembatani aja lah mitra-mitra, calon-calon distributor, kalau mau join, ini ada skincare bagus, Let's Glow, sistemnya bagus, sistemnya keren, pasti mereka lebih memilih untuk melihat medsosnya dulu, entah itu Instagram, entah itu TikTok. Yang dicari medsosnya dan yang dicari
cari ini siapa ownernya gitu. Apalagi kalau orang udah kenal sama Teh Agnes, dengan mudah mereka akan ya udah saya join gitu. Kalau memang mereka udah tahu Teh Agnes itu seperti apa gitu. Jadi nggak akan susah lah. Jadi media sosial sebagai menjembatani bisnis aja. Menjaga kepercayaan, saya nggak mau customer saya mengeluarkan budget kalau sekarang itu 240.000 hanya untuk mendapatkan produk yang zonk. Jadi gimana caranya untuk menjaga kepercayaan customer? Pertama ya udah saya jual kualitas. Walaupun harganya murah, tapi yang dijual adalah kualitas. Jadi ketika orang mengeluarkan budget 230.000, ya udah ini brandnya berkualitas, ini sudah BPOM. Kalaupun misalnya yang klinik, yang racikan dokter itu harus konsultasi dan diresepkan terlebih dahulu untuk mengembalikan kepercayaan para customer Les Glow. Ya kalau sebelumnya itu banyak yang kayak minta support Les Glow. Tahun kemarin itu ke Cikanyere itu Les Glow support berapa puluh juta lah untuk 17-an. Saya support berapa ratus door prize untuk mereka, dan ada uang juga berapa juta itu untuk di kampung Cikanyere. Tahun kemarinnya lagi itu di Warung Kaung, karena kan ini perbatasan. Kalau saya itu KTP Cikanyere, tinggal di Warung Kaung. Jadi saya harus support dua-duanya. Kalau ini dikasih yang belakang sirik, jadi saya support dua-duanya aja gitu untuk masyarakat. Insya Allah nanti kedepannya ya untuk masyarakat luas di Nagrak aja, di Kecamatan Nagrak. Karena yang namanya skincare itu memang orang-orang itu lebih mementingkan skincare dibanding makan. Karena memang skincare sepenting itu dampak buruk dari sinar UVA, UVB sama sinar matahari itu buruk banget untuk kulit. Pertama bisa membuat flek hitam. Kebanyakan orang-orang yang nggak sadar dengan skincare, yang nggak sadar dengan sunscreen ya, lebih utamanya sunscreen, itu kebanyakan usia 40 sudah ada flek hitam, usia 30 lebih sudah ada flek hitam. Itu karena mereka kurang sadar sejak dini yang namanya skincare, terutama sunscreen. Jadi di skincare, kenapa saya selalu bawel, day creamnya harus reapply per 2 jam, per 3 jam sekali. Karena apa? Karena kulit kita itu harus terlindungi dari paparan sinar matahari. Karena di Les Glow Skincare ini juga sudah ada SPF-nya, sudah ada SPF 30. Jadi nggak usah double sunscreen, jadi tinggal reapply aja per 2 jam, per 3 jam. Itu sudah melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, UVA, UVB, dan blue light yang ada di handphone. Itu bisa bikin kulit kusam. Jadi skincare ini juga sehat, karena kan bahan utamanya juga herbal. Ya gitu. Kenapa harus reapply per 3 jam? Karena sunscreen itu di kulit hilang fungsinya selama 3 jam. Jadi harus reapply lagi gitu. Di Les Glow itu sendiri, selain dari skincare itu ada water tint. Nih, ini ada water tint ya. Water tint ini adalah teksturnya air, dia bukan lipstick, dia bukan lip matte. Ya, jadi ketika diaplikasikan itu cair, langsung meresap, ringan, tanpa ada efek menggumpal di bibir. Jadi ini ketahanannya bisa 10 jam. Ini untuk paketan water tintnya, dia ada 4 shade. Dan ini untuk paketan skincare-nya, Les Glow sendiri ada 2, ada untuk paket whitening dan ada untuk paket acne. Selain skincare, alhamdulillah saya juga sekarang, karena ini ada bisnis tahunan juga, ada bisnis cooker, ada Likuk. Likuk itu turunan dari Les Glow itu sendiri. Jadi Li gitu ya, Likuk. Dia ada paket berkah, ada paket sultan. Jadi kue paketan dalam satu boxnya itu ada 6 toples dan ada yang 4 toples untuk paketan yang premium gitu ya. Jadi selain skincare, selain water tint, ada juga cooker. Insya Allah selanjutnya ada bisnis fashion juga yang brand saya sendiri, itu coming soon. Insya Allah. Banyak yang nanya, Les Glow bikin ketergantungan apa enggak? Sebetulnya kalau yang namanya skincare bukan ketergantungan ya. Jadi yang namanya skincare itu dia kebutuhan. Jadi ketika kulit dirawat itu pasti cerah. Fleknya pasti ditekan ke permukaan dasar kulit. Jadi saya bisa tekankan lagi, yang namanya flek hitam itu tidak bisa hilang permanen walaupun di laser ya. Jadi butuh skincare untuk waktu jangka panjang gitu. Dan ibaratnya skincare itu seperti kita makan nasi. Kalau kita makan nasi, kita makan saat lapar lalu kenyang. Ketika udah kenyang, udah kan stop. Tapi ketika kita beraktivitas itu lapar lagi, bukan kita berarti ketergantungan sama nasi. Sama kayak odol juga, kita gosok gigi pakai odol bagus putih, ketika diberhentikan kuning lagi, bukan berarti kita pakai odol untuk efek jangka panjang. Sama seperti skincare juga, kulit wajah dilindungi dari
sama skincare dari matahari, cerah. Ketika diberhentikan itu pasti kita akan kembali ke kulit, warna dasar kulit kita sendiri gitu. Jadi bukan yang namanya ketergantungan, tidak ada efek samping sama sekali. Yang namanya skincare itu adalah kebutuhan. Ketika dirawat bagus, ketika diberhentikan itu pasti akan kembali ke warna dasar kulit kita. Kalau kita dasarnya sawo matang, jangan minta putih. Yang namanya putih itu bahaya. Kalau kita sawo matang ya kulit kita pasti balik lagi ke sawo matang ketika enggak dipakein lagi skincare gitu. Jadi bukan ketergantungan, itu kebutuhan ya. Sama seperti odol, sama seperti nasi. Yang sekali makan enggak efeknya permanen gitu ya. Jadi skincare juga sama. Saat dirawat bagus, tidak dirawat juga akan beda hasilnya dengan yang dirawat. Jadi buat ibu-ibu terutama ya yang udah punya anak, kadang suka ada keluhan, saya mah nggak bisa bisnis karena susah punya anak. Saya juga sama, karena awal-awal bisnis waktu masih jadi reseller, saya itu dari hamil 4 bulan sampai hamil besar, sampai ngelahirin jahitan masih sakit, sampai turun peranakan itu yang namanya diurut itu tiap hari mungkin ya, karena turun peranakan harus turun naik tangga waktu di sana. Itu sambil packing, orderan 3 paket, saya harus turun tangga bawa bayi, saya simpen bayinya karena nggak punya admin sama sekali. Jadi memang perjuangan bareng anak dari mulai hamil sampai melahirkan, sampai anak sekarang saya udah pada besar-besar alhamdulillah, dan bisa merasakan hasil dari perjuangan kita di awal sebagai reseller gitu. Yang baru aja naik ke atas, udah mulai rame nih bisnis skincare, langsung ada bel. Saya turun lagi, terus saya istirahat lagi ke atas, ada bel lagi, dan alhamdulillah ya gitu. Saya harus diurut, harus turun peranakan berkali-kali karena memang baru ngelahirin banget. Ini jahitan juga masih basah. Saya turun ke bawah itu demi customer, demi memuaskan customer, demi melayani customer karena nggak ada admin. Suami saya di material nggak tahu mungkin ada customer yang datang. Jadi ya udah saya sama anak. Jadi nggak ada alasan kita bisnis itu susah selama memang tekad kita kuat. Selama memang kita keyeng sama bisnis ini, insya Allah nanti Allah kasih jalannya lah. Walaupun nggak sekarang, tapi nanti, karena proses setiap orang itu beda. Ada yang mungkin saya 5 tahun udah bisa besar, saya 2 tahun udah bisa punya toko. Dulu itu punya store 3 di Cicuru Kaum sama di Tenjo Ayu sama di sini. Kalau sekarang hanya 1. Sampai saya punya omset miliaran, sampai dari modal 6 juta sampai bisa ini aja datang Let's Glow 30.000 paket, 30.000 dikali harga ECR-nya itu bisa lebih dari 6 miliar. Itu hasil dari 6 juta di 5 tahun ke belakang. Jadi pokoknya tetap fokus sama bisnis, tetap fokus sama memperbaiki mitra, pokoknya apalah gitu. Yang penting jangan jadikan anak adalah alasan. Anak itu jadikan motivasi. Keuangan jadikan motivasi, nggak melulu soal uang kalau yang namanya bisnis. Yang penting mental ya, nggak melulu soal modal, yang penting mental. Percuma kita punya modal ratusan juta untuk join bisnis, kita buka bisnis makanan, kita buka bisnis skincare, punya modal besar, tapi kalau mental kita belum siap itu nggak akan bisa berjalan. Jadi kita mulai dari nol, nikmati anak tangganya, nikmati prosesnya, insya Allah semua pasti akan indah pada waktunya. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau bisnis, apapun itu bisnisnya, mau bisnis kuliner, fashion, skincare, apapun, pokoknya nikmati setiap prosesnya ya. Nikmati anak tangganya. Kita mulai sama-sama dari nol, karena nggak ada yang besar tanpa kecil dulu. Sama saya juga dari reseller dulu, dari agent dulu sampai bisa jadi brand owner. Itu berkat kegigihan, ketekunan, kerja keras, dan doa ya. Pastikan ridho suami, ridho orang tua itu ada pada genggaman kita ya. Insya Allah bisnis akan berjalan dengan sangat mudah. Kita mulai sama-sama dari nol, jangan minta langsung besar, karena ketika kita berekspektasi tinggi, ini bisnis bakal besar nih, sedangkan kita nggak punya pasarnya, itu akan zonk hasilnya. Jadi tetap cari pasarnya dulu, nikmati anak tangganya dulu, proses dari nol dulu, kita cari ini jalannya kemana. Ketika kita sudah menemukan jalannya, itu pasti akan lancar. Insya Allah bisnis apapun, mau fashion, mau kuliner, mau skincare, semua yang besar pasti berawal dari kecil dulu. Jangan lupa doa, jalur langit harus dipakai. Iya, doa, sedekah, ridho orang tua, ridho suami, ya itu kuncinya. Sejak awal itu kan suami itu nggak merestuin sebetulnya ya, bukan nggak merestuin, maksudnya buat apalah bisnis, ya udah di rumah aja ngurus anak gitu kan. Tapi karena saya bisa membuktikan, saya harus bisa ngebuktiin ke suami
ke orang-orang yang memang mandang saya sebelah mata bahwa oh, orang si Agnes gak akan bisa nih di bisnis ini. Saya bungkam semua mulut-mulut orang-orang yang tadinya nggak merestuin, kayak suami mungkin ya awalnya maaf nggak merestuin, tapi pada akhirnya ketika saya mulai bisa lancar jalan, tiba-tiba ikutan packing, tiba-tiba juga bisa ngebangga-banggain ke teman-temannya, ke keluarganya bahwa wah istri saya juga hebat, istri saya juga bisa nih ternyata berpenghasilan. Justru kita juga walaupun suami ada bisnis, saya juga bisa ngebantu bisnis suami dengan bisnis saya sendiri gitu. Saya nggak pernah minta yang namanya uang bulanan, saya nggak pernah minta yang namanya nuntut uang anak sekolah. Selama saya bisa, saya bayar sendiri gitu. Jadi ya gitu, walaupun nggak direstuin sejak awal, tapi ketika saya besar ya suami mesem-mesem sendiri, ternyata oh suaminya istrinya juga berhasil, istrinya hebat gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri lah dari suami saya, sampai sekarang rajin banget posting saya gitu. Kalau dulu mah aduh tara pisan gitu posting, sekarang mah alhamdulillah ya gitulah, semakin harmonis, keluarga semakin tentram, nggak pernah yang namanya ada perdebatan sama sekali. Alhamdulillah. Pokoknya kalau kita mau bisnis lancar, kita nggak usah berguru ke Goa Hero, kemanapun gitu ya. Cukup kita berguru ke orang tua, kita berguru ke suami. Ridho orang tua, ridho suami udah paling jitu ya. Jadi saya bisa besar seperti ini bukan hanya kerja keras saya sendiri. Ada doa orang tua yang paling mujarab, ada restu suami dan doa suami yang paling mujarab juga untuk saya. Dan alhamdulillah jalur langit, jalur orang tua, jalur suami, sedekah jangan lupa, jangan jumawa, jangan sombong. Kita tetap harus bisa ramah ke semua orang, ke tetangga, karena akan ada doa di antara mereka yang memang Allah dengar gitu, untuk bisnis kita, untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita. Semua berpengaruh untuk bisnis saya. Jadi nggak melulu soal saya, semua kembali lagi dari suami, dari orang tua, dari mungkin tetangga, dari manajemen, dari karyawan saya. Mungkin ada doa dari mereka yang tembus sampai langit ketujuh dan Allah kabulkan, dan saya bisa seperti ini hari ini, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menonton. Saya Agnes Yulianti sebagai brand owner dari Let's Glow Skincare, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.